Masih dari Royhan, mau tanya Gus, cara dan doa penyembelihan hewan seperti untuk syukuran, untuk kurban atau juga akikohan dan lain sebagainya. Cara menyembelih hewannya. Nggih. Di dalam fikih itu sudah diterangkan tentang kaifiyah ya, dzabhil hayawan, dzabhil udhiyah, dzabhil hayawan untuk akikah dan lainnya. Cara menyembelih, yaitu penyembelihnya harus muslim, atau kalau dulu muslim atau ahli kitab. Itu supaya syarat sah harus dipenuhi, syarat sahnya menyembelih. Satu, yang nyembelih harus beragama Islam atau ahli kitabnya. Kalau dulu ahli kitab ya Yahudi Nasrani, itu yang nenek moyangnya juga memang itu, sejak nenek moyang terus nggak ada yang muslim ya. Itu namanya ahli kitab. Jadi muslim atau ahli kitab. Yang kedua, menggunakan alat tajam ya, pisau dan lain-lain. Yang ketiga, terputus jalan nafas dan jalan makanan ya, khalkum dan marik ya. Khalkum jalan nafas, marik jalan makanan, harus terputus dua nadi itu ya. Ya. Kalau nggak terputus nggak sah ya. Jangan nyembelih pakai gigi atau tulang. Nah, itu tata cara menyembelih. Adabnya, sopan santunnya ya. Kalau tadi syarat sahnya menyembelih ya. Kalau mazhab Hanafi ditambahi harus membaca bismillah. Harus mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i sunnah membaca bismillah. Lalu adabnya ya, sopan santunnya, tata caranya supaya bagus menyembelih itu ada adabnya. Satu, jangan menyakiti hewan itu. Kok dibuanting disik, jangan. Ya direbahkan pelan-pelan ya. Kemudian dibacakan bismillah, lalu disembelih dengan pisau. Jangan diangkat pisau itu sebelum putus ya. Loh kenapa? Begini, ada yang mengatakan begini. Kalau kita nyembelih sritnya belum putus, itu berarti kan jangan-jangan nanti setengah mati. Padahal belum putus, nanti jadi bangkai. Ya, maka kalau bisa jangan sampai lepas itu pisau, seolah-olah kita nyembelihnya sekali, jadi seret sampai putus. Ya. Kalau bisa sebelum disembelih dikasih makan yang enak lah, disenangkan hewan itu, senangkan hewan. Ya. Kalau Idul Adha itu biasanya baca takbir dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu sunnahnya seperti itu ya. Sama dengan Nabi Ibrahim ketika akan menyembelih Nabi Ismail dengan berbalik arah, jadi membelakangi. Jadi Nabi Ismail Nabi Ibrahim membelakangi Nabi Ismail. Ya. Sambil membawa pisau, takbiran dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Yes. Ternyata ada jawaban. Allahu Akbar walillahil hamd. Beliau terkejut. Noleh ternyata Nabi Ismail berdiri dan yang disembelih ternyata bukan anaknya, bukan Nabi Ismail, ternyata domba. Nah itu sehingga sampai sekarang ya takbiran. Yang jawab Allahu Akbar walillahil hamd itu Nabi Ismail. Nah sampai sekarang kalau Idul Adha nyembelih hewannya takbiran dulu. Terus berdoa, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni ya, sebelum menyembelih itu, ya Allah ya, hadza minka, ini hewan ini dari engkau, wa ilaika, dan ditujukan berkorban untuk engkau ya, fataqabbal, maka terimalah minni, dariku. Itu doanya, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Itu doa untuk nyembelih hewan kalau berkorban Idul Adha ya.
Nah kalau untuk akikoh, untuk syukuran dan lain, ya itu tadi minimal baca bismillah, ya, cek sedep. Ya ada kaifiyahnya lagi mungkin menurut para penyembelih. Jadi begini, kalau bisa saya istighfar dulu. Jadi menurut keterangan dari warung yang pernah saya tanya gimana supaya sedep, Gus pembawaan orangnya itu. Kalau orangnya pelaku dosa besar pasti apek itu hewan yang disembelih dagingnya itu rasanya tidak enak. Makanya kita siasati aja, beristighfar supaya dosa kita bersih baru menyembelih. Apek itu ya. Ada yang bilang lagi ada caranya ketika itu hewannya menarik nafas lah kita sembelih serot ya. Jadi ada menarik nafas apa keluar nafas itu ada caranya itu. Ya, itu setahu saya jadi kita harus bersih dulu ya, bersih dulu supaya sedep hewannya ya. Ya, menurut kesaksian bakul sate ya, ya kenapa satenya laris itu kalau ke pasar itu ya pulang bawa kambing itu memang dimanjakan itu, jangan sampai disambelek, kalau bisa dinaikkan kendaraan jangan sampai kecepit, pokoknya dimanjakan lah, tidak disakiti. Dulu Mbak Adulan itu ketika ada di pondok itu kurban, orang-orang kan dibateki buntutnya itu ya sambil merebahkan, dibuat oh jangan dimarah-marahi oleh beliau karena dianggap menyakiti hewan. Kenapa harus dibatek-batek buntutnya? Hewan wis manut ya. Direbahno ambek pringe wis manut kok dibatek-batek buntutnya, menyakiti. Jadi intinya jangan menyakiti hewan ketika sebelum disembelih. Setahu saya sih kalau di Saudi Arabia membayar dam, jadi orang haji itu kalau tamat itu kan bayar dam menyembelih hewan atau kambing satu. Itu satu rombongan waktu itu saya mungkin ya nggak sampai 100 orang, jadi 80 apa 81 orang. Itu yang namanya kambing, 81 kambing itu kayak berbaris mau paskibraka gitu. Jadi berbaris terus mengerucut, jadi yes mengerucut. Nah itu yang nyembelih cuma satu orang, satu persatu ya, koyok satu disembelih terus di situ di sampingnya ada 2 orang yang nampani ya, dilempar itu ditampani 2 orang yang ngerawat yang sudah tersembelih ini. Nah yang di belakang itu kambingnya kayak maju sendiri gitu. Jadi ngantri sendiri itu, wah ini hewan taat bener ini, sudah tahu ini untuk kebaikan ya. Kalau di sini kan kambing sehat aja yang megangi beberapa orang gitu. Kalau di sini nggak ada yang megangi, 1 orang. Atau ya. Kambing Indonesia kurang manut. Kambing Indonesia bandel. Saya kira enggak, itu tergantung kitanya kok. Jadi hewan itu kalau kita sayangi ya nggak berontak lah. Dulu begini, ya mesti orang yang punya ilmu lah mungkin ya. Jadi di Tepurang itu ceritanya ketika itu Adha itu kurban sapi ya. Nah ketika akan disembelih kan direbahkan. Nah ternyata putus itu ikatannya, apa talinya, tamparnya, sehingga sapi ini kan berontak itu. Semua kan pada takut. Lah Mbak Yai ke Pondok Tepireng mungkin akan sholat duka atau apa. Ada apa itu? Yai sapinya Yai. Ucul tali ini. Lah kenapa wedi? Ngamuk Yai. Sama Mbak Yai didekati, dilus-lus kepala sapi itu manut loh. Sapi manut gini. Apa wedi? Nah, itu kan berarti dari hati kita. Menurut yang saya tahu pawang-pawang atau apa dog school ya, sekolah anjing itu nasihatnya begini, kalau ada anjing ya, hati tenangkan dulu, jangan bergerak, tenangkan hati. Jadi detak jantung kita ini terbaca oleh anjing ya. Kalau detak jantung ini kita ini dedek cepat, nah dianggap musuh itu, pasti akan diterkam Anda. Apalagi bergerak. Nah, maka bahasa apa tutornya itu ya, apa instrukturnya itu ya, kalau Anda digigit anjing jangan ditarik, serahkan saja. Nah, anjing menganggap ini bukan musuh tapi teman, justru akan dilepas. Tapi kalau Anda menarik tangan Anda pasti semakin kenceng gigitnya itu. Nah, itu intinya kan, kalau kita menyayangi binatang, binatang akan sayang pada kita.
Nah, itu kuncinya. Maka saya pernah menasihati kepada bakul bebek yang kena stroke. Tak tanya, sampean kulaan bebek sore kan datangnya, pagi dijual, itu kasih makan ya, rugi Gus, kasih makan loh. Ya kasih minum, kasih makan, disenangkan sebelum dijual mau disembelih. Lah sampean nglarani kewan ya kena stroke ya. Dicukup badine tok gak disenengno kewan ya. Itu sama dengan nasihat Mbak Yai dulu dia. Mbak Yai itu pernah bilang, mungkin dicurhati pedagang sapi yang rugi terus. Kata Mbak Yai, kamu kasih makan enggak sapi di truk itu? Ya enggak lah Mbak Yai, sudah mau dikirim ke Jakarta. Lah itu, senangkan dulu, kasih makan, nanti doanya bagus, Anda dapat untung banyak. Nah itu jadi akhlak kita kepada hewan itu ada, jangan menyakiti, sayangi, kasih makan ya. Tapi nanti bertentangan dengan pokpen. Kalau mau disembelih itu justru dilarang diberi makan. Mengapa? Timbangannya supaya tidak berat. Nanti pokpen rugi karena iya kan ditimbang itu tiap ayam yang mau disembelih. Ya, ini acaranya nggak benar ini, diambil untungnya saja bukan menyenangkan hewannya. Jadi itu, jadi untuk syukuran ya sama, untuk kurban ya sama, untuk akikoh ya sama. Cuma ada tambahan untuk yang kurban ini kan sebaiknya dibagikan mentah dagingnya. Kalau untuk akikoh ya sebaiknya dibagikan mateng dan masaknya manis supaya nanti bayinya manis akhlaknya. Dan motongnya beda. Kalau akikoh ini disarankan motongnya di pergelangan ruas-ruas. Apa tafaulannya? Kepingin ketularan nanti kalau umpama terjatuh kecelakaan, patahnya tidak di tengah-tengah tulang, minimal mengsle gitu dok. Tinggal narik dukun sangkal putung ya sudah sembuh itu. Jadi ada pelajaran tafaulan kepingin ketularan dengan sesuatu itu ada. Contohnya dicontohkan Rasulullah ini. Akikoh kalau motong jangan di tengah-tengah tulang tapi di ruas-ruas. Makanya banyak contoh lagi yang ketika sholat istisqa minta hujan itu di tengah-tengah nanti imamnya membalik surbannya, yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas, yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan. Apa tujuannya? Tafaulan. Kepingin seperti ini membalik keadaan dari mahal hujan, kemarau panjang menjadi murah hujan. Ini namanya tafaulan. Ya, jadi banyak ulama memberi. Kenapa kok harus bunga ini, bunga ini? Ya nek mantenan enak bunga mawar, ya mawaddah warahmah. Ya mawar singkatan mawaddah warahmah. Supaya semerbak harumnya kayak mawar ya berkembang ya. Setiap malam ya. Itu jadi itu cara menyembelih. Nah, nanti kalau kurban itu kalau bisa cara distribusinya sepertiga. Boleh dimakan sendiri, bukan dianjurkan, boleh dimakan. Ya dianjurkan untuk makan sebagian lah, tapi maksimal sepertiga. Sepertiga untuk sedekah kepada fakir miskin, sepertiga sedekah kepada siapapun, boleh kaya, boleh keluarga, boleh. Nah itu kalau hewan kurban. Asal tidak nazar aja. Kalau kurban nazar tidak boleh, semua harus disedekahkan ya. Kalau kurban syukuran saya kira sama caranya, saya kira itu yang bisa kami jawab. Mudah-mudahan bisa mengobati kemuskilan yang dirasa oleh saudara-saudara kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.